Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji namamu, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami boleh hidup hingga pada hari ini. Itu bukan karena kebaikan kami, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami berangkat kepada aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disinari oleh firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024, yaitu dari kitab Yesayas pasal 29 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, di bahedi idama salin ma pambahenaku tujeluanon tubang soon salin situtuma asahu agohon habisuhon ni aka nabisukna jalahu boloko rohani aka paroha sian nasida. Sampai di sana firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, yang diberkati oleh Kristus dimanapun kita berada. Konon dahulu tua-tua bangsa Batak mempunyai peribahasa atau upama yang mengatakan begini: ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata naoto tupang gadisa. Kita sudah sering mendengar itu, bahkan kita sudah tahu apa artinya itu. Tetapi menurut saya, kita sebagai generasi Batak yang maju perlu memperbaiki sedikit, bukan mengubah, memperbaiki sedikit menjadi ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata naoto niajara-jara. Itu mungkin lebih baik supaya tidak ada penindasan atau apapun dalamnya, supaya kita bisa sama-sama menjadi orang pistar, orang pintar, dan orang yang berpengetahuan yang baik. Saudaraku, tentu orang tua kita dahulu sangat memahami bahwa peribahasa ini sangat penting untuk kemajuan generasi berikut, secara khusus kita orang Batak. Apa artinya peribahasa itu? Peribahasa ini mau menunjukkan bahwa orang Batak itu sangat mementingkan ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itulah banyak orang Batak, orang tua Batak zaman dahulu, bahkan sampai sekarang juga masih ada yang menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya, kendati pun harus mengorbankan banyak biaya dan banyak materi. Itu sebabnya tidak sedikit banyak orang-orang Batak yang hebat, baik itu di kalangan pemerintahan ataupun dimanapun. Orang Batak termasuk orang-orang yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang bukan hanya karena banyak harta dan kekayaan orang tua kita boleh menyekolahkan kita, tetapi memang niat dan kemauan, bahkan tujuan yang mulia dari para orang tua kita itu supaya anak-anak kita itu boleh memperoleh pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya, supaya masa depannya lebih baik dan lebih cerah, supaya cita-citanya tercapai, tidak menjadi hilang karena materi yang tidak ada dan karena harta yang tidak ada.
Itu makanya didukung juga dengan lagu kita orang Batak yang mengatakan gugu pemacari Aryan nang potari lau pasti kolawon geleki. Dan nyata seperti itu tadi, banyak generasi orang Batak, bahkan orang Batak kita katakan itu banyak yang sukses dan banyak yang berhasil sampai saat ini juga, saudara-saudara. Dengan mengetahui banyak pengetahuan dalam pemahaman bangsa Batak atau orang Batak, kelak ia akan dapat mengubah ekonomi dan kesejahteraannya lebih meningkat. Bahkan kita katakanlah kehidupannya lebih bagus daripada ya kehidupan orang tuanya. Karena itulah harapan para orang tua supaya keturunannya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih daripada orang tuanya dahulu. Namun dalam nas ini Tuhan berkata bahwa ternyata hikmat, pengetahuan orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang arif itu akan bersembunyi. Kenapa? Karena memang sebelum ayat ini, ayat 14 ini, dalam ayat yang ke-13 sangat jelas diterangkan bahwa orang-orang ini mendekat dengan mulutnya. Orang-orang ini siapa? Bangsa Tuhan itu. Mereka dekat melalui pujian, peribadahan, melalui penyembahan mulut mereka dekat dengan Tuhan. Namun hatinya itu sangat jauh dari Tuhan. Tentunya hikmat manusia dapat menambahkan pengetahuan bagi umat Tuhan. Namun di sisi lain, ingat, hikmat itu, pengetahuan itu, ilmu itu dapat berujung kepada pemberontakan dan perlawanan kita kepada Tuhan. Maka dari itu saudaraku, Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk mencari dan belajar terhadap pengetahuan, tidak. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berilmu yang tinggi, berpengetahuan yang lebih baik, tidak. Bahkan Tuhan senang kita menjadi orang-orang yang pintar. Kita menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Kita harus semakin rajin untuk mencari dan menggapai pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Dengan semangat yang ada daripada kita. Terutama dalam perkembangan zaman saat ini yang sangat begitu cepat perubahannya, saudara-saudara. Nah, jika kita tidak mau belajar, maka kita akan tertinggal. Tentu kita akan digilas oleh zaman ini jika kita tidak mau belajar. Maka lebih baik kita boleh mencari ilmu hikmat itu dengan kemauan yang tinggi agar seiring perkembangan zaman, agar kita tidak tertinggal dan tidak digilas oleh zaman ini. Tetapi kita harus berhati-hati, saudara-saudari. Dengan berhikmat, kiranya pengetahuan yang kita pelajari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita semakin menyadari betapa agungnya Tuhan dalam kehidupan kita. Semua ilmu pengetahuan, hikmat, kepintaran yang ada pada kita itu, kiranya itu dapat mendekatkan kita, mengharmoniskan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan malah menjauhkan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, sebagai generasi penerus juga kepada keturunan kita, mari kita ajarkan kepada mereka supaya mengejar dan menggapai hikmat pengetahuan yang setinggi-tingginya. Kejarlah dan gapailah hikmat dan pengetahuan, kepintaran yang setinggi-tingginya, tetapi jangan sekali-kali menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, kita harus lebih mendekatkan diri kita, mengintimkan hubungan kita dengan Tuhan, karena Dialah sumber dari segala-galanya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apapun yang boleh kita lakukan di akhir pekan yang berbahagia ini, terpujilah Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang ada pada kita itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan kita semakin dekat
hubungan kita semakin harmonis, semakin intim kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang memberikan hikmat, pengetahuan, kepintaran buat kami semuanya, buat kami boleh nikmati sepanjang hidup ini. Kiranya kepintaran dan pengetahuan yang kami peroleh, yang kami gapai, itu semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, agar kami semakin bersuka cita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kepintaran yang ada pada kami. Berkati kami semua, berkati juga keturunan kami, agar mereka semakin giat, semakin rajin untuk menggapai cita-cita yang telah Tuhan persiapkan kepada mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini di akhir pekan ini. Kendati pun begitu banyak aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan, selalu mendukakan hati Tuhan, agar kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.